Democracy. Dan pemirsa, sekarang mari kita ikuti bersama motivasi dari seorang penulis buku The Science of Luck, Bong Chandra. Selamat malam semuanya, tepuk tangan paling meriah untuk kita semua. Saya belajar dalam hidup ternyata yang membedakan orang sukses dengan orang gagal adalah cara atau respon mereka terhadap keadaan yang mereka alami. Dan saya lihat bahwa tidak semua hidup kita akan berjalan dengan lancar. Dan ada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah seperti misalkan bencana alam, kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi tugas kita manusia bukanlah mengubah kendaraan tersebut, bukanlah mengubah keadaan tersebut, tapi tugas kita sebagai manusia adalah kita harus mengubah respon kita. Ada pepatah yang mengatakan respon adalah the greatest gift yang Tuhan berikan. Dan bicara soal respon, ada ilustrasi yang saya ingin berikan kepada Anda semua, peserta di studio dan juga pemirsa di rumah. Sebuah ilustrasi yang datang dari seorang kapten kapal. Saya lihat di sini banyak sekali para kapten ya. Ada seorang kapten kapal, suatu hari kurang lebih jarak 500 meter dari jarak pandang kapal tersebut, ada sebuah objek yang kabur karena tertutup embun. Dan karena objek tersebut menghalangi jalannya kapal tersebut, akhirnya kapten kapal ini memutuskan untuk mengirimkan sinyal radio kepada objek yang ada kurang lebih 500 meter di depan kapal tersebut. Kurang lebih isi sinyal radio adalah, tolong objek yang ada di depan saya, tolong minggir atau belok 15 derajat. Karena kalau enggak kita akan tabrakan. Nah kemudian setelah sinyal radio tersebut dapat diterima oleh objek tersebut mulai mengirimkan kembali sinyal balik. Dan sinyal baliknya adalah, saya rasa sebaiknya Anda saja yang belok 15 derajat, karena kami tidak bersedia untuk belok. Kemudian kapten kapal ini agak sedikit tersinggung. Kapten kapal ini memerintahkan anak buahnya untuk kasih tahu bahwa saya ini bukan kapten sembarangan, ya, saya kapten bintang 5. Jadi tolong sekarang juga belok 15 derajat. Kemudian dikirimkan lagi sinyal radio. Nggak lama, beberapa menit kemudian dikirim balik. Saya nggak peduli, pokoknya kami nggak mau belok, Anda aja yang belok. Kemudian kapten kapal ini semakin naik pitam dan dia minta asistennya, saya kasih waktu 3 menit dari sekarang, kalau tidak belok kita akan tembakan senjata api. Kemudian gak lama dari itu dibalas lagi ya oleh objek tersebut. Objek tersebut balasnya kurang lebih seperti ini. Anda aja yang belok karena kami nggak bisa belok. Karena kami bukan kapal, kami adalah menara mercusuar. Nah dari kisah ini, saya yakin kita belajar bahwa kisah kapten kapal ini sama seperti kisah kita, terutama anak-anak muda atau generasi-generasi muda di Indonesia. Seringkali ada kejadian yang tidak kita harapkan, baik itu mungkin kenaikan BBM dan lain sebagainya. Tapi tugas kita sebagai manusia adalah mengubah respon kita terhadap kejadian apapun yang kita alami. Karena manusia tidak bisa mengubah arah angin, tapi manusia diberikan kehebatan dari Tuhan untuk bisa mengubah arah layar kita. Kalau kisah yang pertama adalah kisah dari sebuah ilustrasi yang tidak nyata, dan saya juga saya tergoda untuk menceritakan satu kisah yang nyata, bahwa ternyata ada orang yang bisa mengubah respon yang luar biasa. Ada seorang bos dari Formula One, namanya Mr. Bernie, dan kita tahu bos dari Formula One adalah seorang yang sangat kaya. Saking kayanya, dia memakai barang-barang branded, salah satu adalah jam tangannya. Jam tangan yang dipakai oleh Mr. Bernie adalah jam tangan yang harganya itu mencapai 200.000 pound sterling. Jadi kurang lebih sekitar 2 miliar rupiah untuk jam tangannya. Saya tidak sebut mereknya apa, tapi kurang lebih depan huruf mereknya adalah huruf H. Ya, huruf H. Nah kemudian pada suatu ketika ternyata geng motor bukan hanya ada di Jakarta. Ya, jadi ternyata di luar negeri juga ada kejadian yang tidak disadarkan, yang tidak dikira-kira yang menimpa oleh Mr. Bernie. Ada seorang perampok yang akhirnya merampok Mr. Bernie. Dan perampok ini bukan hanya merampok tapi menghajar. Jadi dipukul habis-habisan, dipukul sampai babak belur. Dan jam yang merek H-nya ini diambil sama perampok tersebut. Dan ketika diambil, kemudian mukanya babak belur. Biasanya kalau orang habis dipukul, muka babak belur, saya jamin 1 minggu pasti galau, betul ya? 1 minggu pasti nggak mau keluar rumah, 1 minggu pasti diam di rumah, berobat, atau panggil tukang urut, dan lain sebagainya. Tapi Mr. Bernie memiliki respon yang luar biasa menurut saya dari kejadian yang dialami. Saya yakin nggak gampang untuk kita bisa mengubah respon kita dari keadaan yang sangat-sangat gak enak, muka bonyok. Nah kemudian Mr. Bernie langsung mengontak merek jam tersebut. Dia mengajak kerjasama Formula One dengan merek jam tersebut. Dan akhirnya setuju. Nah setelah bekerja sama menjadi sponsor utama dari Formula One,
Akhirnya Mr. Bernie bilang, yuk kita bikin iklan untuk program kerjasama kita. Kemudian merek jam ini bilang, kita kerjasama dengan siapa? Apakah kita mau pakai artis seperti artis Hollywood? Atau bintang sepak bola terkenal seperti David Beckham untuk bintangi jam kita? Kemudian Mr. Bernie bilang, nggak usah, bintang iklannya saya aja. Dan dalam keadaan dia ngomong seperti itu, mukanya lagi bonyok sekali. Akhirnya dapatlah sebuah poster iklan, Anda juga boleh cari di Google, kalau Anda ingin lihat gambar seperti apa. Yaitu judul iklannya seperti ini. Ada wajah Mr. Bernie yang difoto close up, yang lagi bonyok-bonyoknya, yang lagi babak belur dan tidak direkayasa, tidak ditambahkan darah, jadi memang betul-betul apa adanya. Kemudian di paling atas ada Formula One dan merek jam tersebut. Lalu di bawah iklan tersebut ada tulisan, lihat apa yang orang berani lakukan demi jam tersebut. Jadi ternyata babak belur yang diterima oleh Mr. Bernie akhirnya walaupun dia rugi 2 miliar atau 200.000 pound sterling gara-gara iklan sensasional tersebut, iklan tersebut sempat menjadi trending topik dan dibicarakan oleh banyak orang, salah satunya saya sendiri padahal nggak dibayar. Jadi iklan tersebut menjadi satu boost marketing sedemikian sehingga penjualan dari jam tangan tersebut akibat iklan yang sensasional tersebut ribuan kali lipat. Nah kalau kita lihat dari dua kejadian di atas, dari kisah ilustrasi dan kisah nyata, kita harus dan wajib belajar untuk kita mengubah respon kita. Jadi rumusnya sangat sederhana, kondisi ditambah respon sama dengan hasil. Ya, sekali lagi kondisi ditambah respon sama dengan hasil. Kita tidak bisa ubah kondisi kita, tapi kita punya hak untuk kita bisa mengubah respon kita. Kalau kita bisa ubah respon kita, pasti kita bisa ubah hasil kita. Luar biasa sekali ya. Wah, aduh. Iya. Ini tadi ada kisah-kisah nyata juga yang sudah diciptakan oleh Mas Bong Chandra. Nah, yang menarik adalah kita selalu mendengar istilah bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan. Betul. Nah, bagaimana respon kita dalam menanggapi? Jadi respon negatif itu dimulai dari cara kita bertanya kepada diri sendiri. Jadi kalau misalkan ada kejadian yang buruk, misalkan kita baru kecelakaan, kalau kita bertanyanya seperti ini, kenapa semuanya terjadi kepada saya? Maka respon kita, fokus kita akan masuk ke yang negatif duluan. Tapi kalau misalkan kita baru kecelakaan, misalkan kaki kita patah. Kalau kita tanya, apa makna positif yang saya dapatkan dari kejadian ini? Nah, kalau kita tanya pertanyaan seperti itu, biasanya otak kita akan mulai mencari. Otak kita seperti Google sebenarnya. Apa yang kita cari, itu yang akan kita dapatkan. Kalau kita tanya, apa yang positif? Ternyata ketika mencari, waktu kecelakaan misalkan, ditolong sama cewek misalkan. Oh, gara-gara itu akhirnya, kita mulai cari. Gara-gara itu kita bisa ketemu sama cewek yang kita suka, yang selama ini kita udah tunggu sampai udah usia 40 tahun nggak dapat-dapat. Gara-gara kecelakaan itu dapat gitu. Jadi ubah pertanyaan kita. Apa yang positif dari kejadian yang saya alami? Dan terakhir Mas Bong, di buku ini apa sih isinya? Garis besarnya kurang lebih. Jadi buku ini saya buat untuk saya kumpulkan royalti untuk saya sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan judulnya saya ambil sengaja The Science of Luck. Jadi bagaimana orang bisa beruntung secara scientifically. Jadi banyak orang bilang, oh kamu hoki, seolah kamu Shonaga misalkan. Itu hidungnya gede itu orang pasti hoki. Atau misalkan ketik rek spasi titik-titik dan lain sebagainya. Jadi di buku ini saya sengaja membongkar, saya nggak setuju dengan hal itu bahwa sebenarnya semua orang bisa beruntung dan keberuntungan itu ilmiah. Asal kita kerja keras dan kita buat persiapan yang matang. Kalau kita kerja keras dan kita punya persiapan yang matang, maka keberuntungan bisa kita pegang sendiri. Terima kasih ya. Jadi keberuntungan tidak datang dari langit begitu saja ya, harus dengan usaha dan kerja keras. Baik, terima kasih Mas Bong. Sama-sama. Dan pemirsa, demikianlah NDC Neo Democracy untuk minggu ini. Jangan lupa saksikan NDC setiap hari Kamis jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan follow kami di Twitter di @neo_democracy. Terima kasih, selamat malam dan